Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas eh, waktunya Ustadz Umar Makra dan alhamdulillah kajian Sirah Nabawiyah kita yang secara rutin 2 minggu sekali kita lakukan sudah sampai di halaman 59 ya Ustadz, Ya, dari buku yang Sirah Nabawiyah yang kita gunakan ya. Jadi yang hari ini kita mulai dari halaman 59, daya tarik kepribadian sebelum nubuah itu Ustadz. ya, ya. Ini sudah pernah kebahas langsung jadi waktu masa remaja Nabi sudah terbahas. Oh, oke. Kita langsung ke di bawah lindungan nubuah dan risalah di Gua Hira. Oh, berarti langsung di halaman 61 ya. 61 betul. Baik, ibu-ibu, kita buka bukunya di halaman 61. Baik, Ustadz, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk segera memulai kajian Sirah Nabawiyah siang ini. Semoga membawa banyak keberkahan untuk kita semua. Tafadhol, Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Taklim Rabbani dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Dan setiap sekali 2 pekan, insya Allah kita membahas sirah nabawiyah, mengenal lebih dekat pribadi agung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal lebih dekat sirah perjalanan hidup manusia terbaik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap perilakunya, perbuatannya, ucapannya adalah teladan terbaik bagi umat manusia, khususnya bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaAllah pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Nabi SAW. Dan hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-11, volume 11 dari pelajaran sirah nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, jamaah dimanapun berada, mengawali kajian atau pembahasan sirah nabawiyah pada siang hari ini, Rabu 5 November 2025. Saya ingin mengajak kepada siapapun yang telah bergabung, baik itu kemudian bergabung di Zoom bersama Majelis Taklim Rabbani atau kemudian mengikuti di media sosial, sama-sama kita awali pembahasan kajian sirah nabawiyah kita di siang hari ini dengan sama-sama mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini ketika kajian sirah nabawiyah ini kita mulai dari host kita tadi membuka kajian kita ini, Allah turunkan rahmat keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini jamaah yang dirahmati Allah, ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa berdoa beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini Allah sedang membanggakan, Allah sedang menyebut-nyebut, Allah sedang meninggi-ninggikan majlis kita, perkumpulan kita ini di hadapan majlis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala
yang semoga kita tidak meninggalkan majelis ini, kita tidak bubar menutup majelis ini kecuali Allah sudah gugurkan, Allah sudah bersihkan dosa-dosa kita telah lalu. Sebagaimana harapan kita jamaah rahmat Allah bahwa duduknya kita di majelis ilmu ini mengenal lebih dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaji sirah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi sebab Allah mudahkan jalan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman", barang siapa yang melalui suatu jalan dalam menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dengannya jalannya masuk surga. Allahu akbar. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang akhlaknya, perilakunya adalah Al-Qur'an. Seperti ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Ibunda Aisyah, gambarkan kepada kami seperti apa akhlak, seperti apa perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ummi wa ummukum, berkata, "Kana khuluquhul Quran", akhlak perilaku baginda Nabi itu adalah Al-Quran. Allahu akbar. Ada perkataan salah satu ulama kita, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan beliau mengatakan, al-ummatul lati tajhalu sirata nabiha, umat yang tidak mengenali sejarah nabinya. Ya, dan ini PR kita hari ini jamaah rahmatullah. Umat yang tidak mengenali sejarah nabinya tidak mungkin bisa meneladani nabinya, dan tidak mungkin akan bisa bangkit mendakwahkan risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak manfaat, ada banyak faedah kenapa kita mesti mengkaji, mempelajari sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah agar kita dimampukan Allah meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah dalam Quran surah Al-Ahzab telah menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Setiap atau segala sesuatu yang kita dengarkan, yang kita ketahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapannya, perbuatannya, segala sesuatu dalam diri Rasulullah adalah teladan terbaik bagi orang-orang yang beriman, teladan terbaik bagi siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengkaji sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmatullah, agar kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil saya, mustahil kita semua jemaah rahmatullah mampu mencintai Rasulullah, mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan Allah dan seperti yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah ikhwah fillah rahmatullah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 15 tahun sebelum kenabian. Ya, mulai dari pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ini sudah kita bahas, dan pelajaran ibrah yang bisa kita petik dari pernikahan tersebut bahwa laki-laki terbaik Allah peruntukkan untuk wanita terbaik, sebagaimana keberhasilan dalam dakwah amat sangat dipengaruhi oleh dukungan seorang istri yang salihah, sehingga Allah karuniakan pendamping terbaik, wanita terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummi wa ummukum Khadijah radhiyallahu anha. 15 tahun sebelum kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kehidupan yang penuh dengan rahmat, sakinah, kasih sayang bersama dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Rasulullah dikaruniai 6 putra dan putri. 4 putri dan 2 putra dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Salah satu sebab kenapa Ibunda Khadijah wanita yang tak pernah tergantikan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua keturunan Rasulullah itu diberikan dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana jemaah rahmatullah ikhwatal iman razanallahu wa iyyakum ajmain yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terkenal dengan kebaikannya. Orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sudah merasakan manfaat dari kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senantiasa menyambung silaturahim, Nabi senantiasa memuliakan tamunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membantu orang yang kesulitan, orang yang tertimpa musibah dan lain-lainnya.
Kemudian jemaah Allah, kita juga sudah membahas tentang salah satu peristiwa penting dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berumur 35 tahun, 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ya, 5 tahun persis sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, dan itu merupakan tahun kelahiran Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi yang keempat dari Ibunda Khadijah setelah Zainab, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kalthum. Yang keempat adalah Sayyidah Fatimah binti Muhammad. Itu lahir pada tahun terjadi salah satu peristiwa penting di tengah-tengah Quraisy. Apa itu? Terjadi pembangunan Binaul Ka'bah. Pembangunan Ka'bah yang sempat runtuh, hancur disebabkan banjir yang menimpa kota Makkah saat itu. Lalu kemudian orang-orang Quraisy, ya, yang saat itu memang karena Nabi belum diutus di tengah-tengah mereka, orang-orang Quraisy sepakat untuk membangun Ka'bah. Mereka mengumpulkan harta-harta mereka dengan memberikan syarat bahwa ya, slide-nya insya Allah setelah ini masih mereview materi sebelumnya Mbak Ari. Insya Allah setelah ini kita akan perlihatkan slide-nya. Ya, jadi jamaah terhormat, khotali manazallahu wa iyyakum ajmain, orang-orang Quraisy itu mengumpulkan harta mereka dan mereka sepakat tidak boleh memasukkan harta haram ketika membangun Ka'bah. Saya ingin menggarisbawahi bahwa orang jahiliyah saja, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah dulu sebelum datang Islam, mereka tidak mau membangun masjid dengan harta yang kotor. Mereka tidak mau membangun rumah Allah dengan harta mereka yang tidak bersih. Sehingga Ka'bah yang tadinya Hijr Ismail, yang hari ini kalau kita tawaf di Ka'bah itu kelihatan Hijr Ismail, yang awalnya Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah, akan tetapi karena dana harta yang dikumpulkan Quraisy itu tidak cukup untuk membangun Ka'bah seperti sebelumnya, akhirnya mereka membiarkan bagian utara dari masjid dari Ka'bah itu kemudian tidak terbangun atau tidak tertutup, yaitu Hijr Ismail yang kita ketahui saat ini. Sehingga Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin sholat di dalam Ka'bah, maka hendaklah dia sholat di Hijr Ismail, karena Hijr Ismail itu awalnya adalah bagian dari bangunan Ka'bah itu. Ini salah satu alasan kenapa hari ini Masya Allah banyak jamaah yang rela antri hanya untuk bisa masuk dalam Hijr Ismail. Dan hari ini kalau tidak salah, pengaturan ibu-ibu yang hendak masuk ke Hijr Ismail itu sudah semakin rapi. Mudah-mudahan insya Allah senantiasa sampaikan kita ke Baitullah, Allah senantiasa sampaikan kita ke Ka'bah, Allah senantiasa sampaikan kita untuk senantiasa berziarah ke kuburan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira review pembahasan kita sebelumnya jamaah rahmatullah. Hari ini ada dua tema yang akan kita angkat insya Allah. Yang pertama adalah 3 tahun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, di umur 38, 39 sampai dengan umur 40 tahun, Allah cintakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyendiri, yang juga disebut dengan tahannuth. Kemudian poin kedua yang akan kita bahas adalah turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat Allah bagi umat manusia dengan diturunkannya wahyu, diangkatnya Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf salawatu Rabbi alaihi wasallamu menjadi nabi penutup risalah para nabi dan rasul, yang merupakan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, berita gembira yang sudah disampaikan Nabi Isa kepada umatnya, sayati min ba'di ismuhu Ahmad, juru selamat yang sudah diceritakan, yang sudah dikisahkan, yang sudah termaktub pada kitab-kitab sebelum Quran. Jadi jangan dikira bahwa Nabi itu tidak tertulis dalam Taurat dan Injil. Saking detailnya Nabi, disebutkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya dalam Taurat dan Injil sebelum Taurat dan Injil itu dirubah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang dulu membaca kitabnya, mereka itu mengenali ciri-ciri Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali ciri-ciri anak-anak mereka. Kita akan bantu insya Allah penjelasan kita pada kesempatan kali ini dengan menampilkan slide materi kita khusus bagi jamaah yang dirahmati Allah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah yang mengikuti kajian kita di Zoom bersama Majelis Ta'lim Rabbani. Adapun yang mengikuti kajian ini mengambil faedah dari live media sosial,
Silahkan didengarkan baik-baik insyaallah penjelasan kita pada kesempatan kali ini, volume 11 bagian ke-11 dari serial Sirah Nabawiyah bersama Majelis Taklim Rabbani, di mana insyaallah pada siang hari ini materi tema kita adalah bertahannuts di Gua Hira dan turunnya wahyu pertama kali. Allahu akbar. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. 3 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. 3 tahun sebelum diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khatamun nabiyyin, penutup risalah para nabi yang sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelum Quran. Bahkan seluruh nabi dari Nabi Adam alaihi salam sudah diberitakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa, Ustaz? Kalau seluruh nabi, bahkan Nabi Adam alaihi salam itu sudah diberitakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya jelas pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita tahu bagaimana Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian Masjidil Aqsa dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Ketika melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam sampai dengan langit ketujuh, setiap di langit Allah, di tingkatan-tingkatan langit Allah tersebut kan ada nabi-nabi yang berada di sana. Yang setiap nabi tersebut ketika Jibril datang dibukakan pintu langit Allah, mereka bertanya, "Siapa yang bersama wahai Jibril?" Lalu disampaikan Muhammad. Lalu nabi-nabi tersebut termasuk Nabi Adam yang ada di langit pertama bertanya, "Awaqad bu'its?" Apakah dia telah diutus? Maka dijawab oleh Jibril, "Na'am, dia telah diutus Allah Subhanahu wa taala." Nah, jamaah rahmatullah, ikhwah fillah yang rahmatullah, 3 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa cinta, senantiasa tertarik untuk menyendiri, yang kemudian disebut dengan istilah tahannus, bertahannus, menyendiri untuk bertafakkur, merenungi akan penciptaan Allah di semesta ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah dari dalam hadis sahih Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Thumma hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghari Hira'in fayatahannathu fi." Ketika Nabi berumur 38 tahun, ini perlu dicatat baik-baik. Ketika Nabi SAW berumur 38 tahun, 3 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi, Allah cintakan Nabi SAW untuk menyendiri di Gua Hira. Siapapun yang pernah umroh biasanya akan dibawa salah satu destinasi tempat yang bersejarah yang akan kita kunjungi adalah mendatangi Gua Hira yang kurang lebih sekitar 4 kilo lebih dari kota Mekah Al-Mukarramah, di sisi timur laut dari kota Mekah. Ya. Yang tingginya kurang lebih 642 meter di puncak gunung Jabal Nur. Ya. Yang seperti onta tersebut, dan persis ada di kepalanya itu ada gua. Yang Nabi SAW senantiasa datang ke gua tersebut. Untuk apa, Ustaz? Bertahannus, menyendiri. Ya. Ada penjelasan ulama bahwa 3 tahun Nabi SAW bertahannus, menyendiri di Gua Hira. Lalu di sana Nabi SAW bertafakkur. Mesti ada ilah, ada Tuhan yang berhak untuk disembah yang menciptakan semesta ini. Tidak mungkin langit yang begitu besar ini, gunung-gunung yang kokoh ini, bumi yang begitu besar ini diciptakan oleh berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah, Lata, Uzza, Hubal, Manat. Tidak mungkin. Ini mesti ada ilah, ada Tuhan. Tapi siapa? Siapa ilah yang berhak disembah? Bagaimana cara menyembahnya? Ini yang Allah firmankan dalam Quran surah Ad-Duha.
Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, bukankah dulu engkau adalah seorang anak yang yatim, lalu Allah berikan tempat tinggal untukmu. Lalu Allah ingatkan baginda Nabi di surah Ad-Duha ini, wa wajadaka dhannan fahada. Bukankah dulu engkau adalah orang yang bingung tentang siapa Tuhanmu dan bagaimana menyembah Tuhanmu. Fahada, lalu Allah berikan petunjuk kepadamu wahai Muhammad. Perlu diingat jemaah terhormat Allah, perlu menjadi catatan, Nabi itu tidak pernah menyembah berhala dalam hidupnya. Ini perlu digarisbawahi, perlu di bold ya. Nabi nggak pernah menyembah berhala seperti kebiasaan orang-orang Quraisy. Bahkan di pembahasan sebelumnya kita juga sudah pernah menyampaikan bahwa jangankan menyembah berhala, Nabi itu senantiasa dijaga, dilindungi Allah sehingga terhindar, terjauhkan dari perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena Allah memang sedang menyiapkan baginda Nabi SAW. Termasuk kata ulama, ya, bertahannutsnya Nabi 3 tahun di Gua Hira, menyendiri, bertafakur siapa Tuhan yang pencipta, bagaimana menyembahnya. Ini salah satu bentuk jamaah rahmatullah ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Allah sedang menyiapkan dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Al-Qur'an. Allahu akbar. Ya, karena Quran yang akan diturunkan Allah kepada dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan yang berat. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Muzammil ayat kelima, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami wahai Muhammad akan menurunkan kepadamu. Apa yang Allah akan turunkan kepada Muhammad? Qawlan thaqila, perkataan yang amat sangat berat. Ya, Quran adalah perkataan berat. Itu kenapa orang munafik biasanya nggak bisa berlama-lama bersama Quran. Ya, kenapa Ustaz? Quran itu adalah perkataan berat. Hanya orang-orang yang Allah lembutkan hatinya, kuatkan dadanya, lapangkan dadanya, yang bisa berlama-lama merasakan kedahsyatan, keajaiban, keagungan dan kebesaran Al-Quran. Seperti apa Nabi bertahan selama 3 tahun jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membawa bekal dari rumahnya di Mekah, di mana Ibunda Aisyah menyiapkan bekal itu untuk suami tercinta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Gua Hira lalu bertafakkur tentang makna kehidupan dan penciptaan semesta ini di sana. Nabi sampai berhari-hari. Ketika bekal Nabi itu habis, maka ia akan turun kembali ke kota Mekah, kembali ke rumahnya, mengambil kembali bekal, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Gua Hira untuk bertahannuts, menyendiri, bertafakkur di sana. Sampai setelah 3 tahun. Nabi senantiasa menyendiri. Dan ini cara Allah menterbiah kekasihnya, menyiapkan dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah turunkan Quran pertama kali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebentar lagi insyaallah akan kita dengarkan turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira ketika Jibril alaihi salam mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di Gua Hira di bulan Ramadan. Sebelum masuk ke poin kedua, ikhwafil yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Taklim Rabbani dimanapun berada, ada beberapa ibrah yang ingin kita petik, ingin kita garis bawahi dari 3 tahun Nabi bertahannuts, menyendiri, bertafakkur di Gua Hira. Apa pelajarannya jamaah yang terhormat Allah? Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani yang dirahmati Allah, pelajaran pertama dari
peristiwa Nabi bertahannuts di Gua Hira selama 3 tahun. Peristiwa ini Masya Allah. Mohon maaf Mbak Ari, terima kasih banyak diingatkan. Materinya ternyata belum di-share di Zoom. Allahu Akbar. Dari tadi saya sudah kira kalau materinya sudah di-share di Zoom. Barakallahu fiik Mbak Ari, sudah diingatkan. Ya. Masya Allah. Ya, jamaah terhormat Allah, ikhwatal iman adallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, sekali lagi barakallahu fiik Mbak Ari. Mohon maaf, ini tadi saya kira saya tadi dari tadi pencet-pencet ininya, ternyata qadarullah belum tershare ternyata. Alhamdulillah ini sudah tershare. Ya, jamaah terhormat Allah, ada beberapa ibrah pelajaran yang perlu kita garis bawahi dari peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannuts. Menyendiri di Gua Hira, mengambil bekal terbaik Nabi dari kota Makkah yang disiapkan istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Lalu beliau kemudian datang ke Gua Hira termasuk di bulan Ramadan. Kalau ada orang fakir yang miskin yang datang ke Gua Hira, maka Nabi senantiasa memberikan makanan, memberikan harta beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang datang ke Gua Hira. Di sana Nabi SAW bertafakur, merenungi akan penciptaan Allah di semesta ini. Penciptaan langit yang ditinggikan, penciptaan bumi yang dihamparkan Allah, gunung-gunung yang menjadi pasak. Mesti ada ilah Tuhan yang menjadi pencipta semesta ini. Bukan Hubal, bukan Latah, bukan Uzza yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dari peristiwa ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, peristiwa ini mengajarkan kepada kita pentingnya bertafakur. Allahu Akbar. Pentingnya senantiasa merenungi ciptaan Allah di semesta ini. Ya. Mohon dicatat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ikhwah fillah dimanapun berada, ada banyak tanda-tanda kebesaran, keagungan, keesaan, kemuliaan Allah di semesta ini. Akan tetapi kata Allah dalam Quran, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayangnya manusia itu, amat banyak dari manusia itu yang lalai dari tanda-tanda kebesaran Allah pada semesta ini. Senantiasa memperhatikan ciptaan Allah yang ada di semesta ini. Dalam Quran surah Al-Ghasyiyah contohnya, Allah perintahkan kita memperhatikan beberapa hal yang ada di sekitar kita. Afala yanzurun, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka memperhatikan? Ilal ibli kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at, tidakkah manusia itu memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat, tidakkah mereka juga memperhatikan bagaimana bumi ini dihamparkan oleh Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, tidakkah mereka memperhatikan juga bagaimana gunung-gunung yang ada di sekitar mereka itu dijadikan Allah pasak untuk bumi tempat tinggal kita ini. Nah, jamaah terhormat, itu yang pertama. Peristiwa ya Mbak Ari dan seluruh jamaah terhormat Allah ya. Untuk hikmahnya ini sengaja memang kami tidak sebutkan, tidak catatkan di PowerPoint. Yang di PowerPoint hanya kronologi dan peristiwa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah pelajarannya ini tidak tertulis, hanya disampaikan. Mohon dicatat baik-baik bagi yang ingin mencatat. Ya, ini yang pertama. Peristiwa tahannuts Nabi selama 3 tahun di Gua Hira mengajarkan kita pentingnya bertafakur. Bahkan Allah menyebutkan bahwa salah satu ciri tanda orang beriman itu adalah mereka yang senantiasa mentafakuri, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ukuran orang itu adalah seorang hamba yang bertakwa kepada Allah adalah senantiasa mentafakuri, merenungi ciptaan Allah. Coba perhatikan Quran surah ketiga, Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, ya, pergantian siang dan malam, la ayat, terdapat
begitu banyak, bukan satu, la ayat, begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah. Bagi siapa? Liulil albab. Allahu akbar. Bagi hamba Allah yang mau berfikir, mau merenung, yang menggunakan akal mereka. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Siapa ulul albab itu? Mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap kondisi mereka, berdiri, duduk, atau mereka terbaring. Kemudian kata Allah, wa yatafakkarun. Ya, ulul albab adalah mereka yang senantiasa bertafakkur, merenungi pada penciptaan di langit dan bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pelajaran kedua dari pembahasan tahannus Nabi, menyendirinya Nabi di Gua Hira selama 3 tahun. Peristiwa ini juga mengajarkan kepada kita jamaah Allah agar senantiasa menjauhi segala bentuk kesyirikan dan jangan bergabung, jangan berkumpul dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allahu akbar. Bukankah Nabi SAW menjelaskan kepada kita, atau dalam buku-buku sejarah disebutkan bagaimana orang-orang Quraisy yang tenggelam dengan kesyirikan mereka, mereka yang membuat berhala, mereka juga yang menyembahnya, mereka juga takut dari berhala-berhala yang mereka buat sendiri dengan tangan-tangan mereka. Bahkan ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, ada 300 lebih berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy di sekitar Ka'bah, yang mereka letakkan di sekitar Ka'bah. Nabi menyendiri, menjauh dari hiruk pikuk manusia yang saat itu menyembah berhala. Ya, ini pelajaran bagi kita agar menjauhi kaum, umat, manusia yang tenggelam dengan kesyirikan, dan memohon petunjuk Allah dengan mentafakuri, merenungi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jamaah dirahmati Allah, dalam Quran itu Allah menceritakan kepada kita kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang diselamatkan Allah, 7 pemuda yang menjaga imannya, 7 pemuda yang menjaga tauhid mereka. Yang ternyata jamaah dirahmati Allah, salah satu sebab kenapa mereka kemudian keluar meninggalkan negeri mereka karena kaum mereka yang menyembah berhala. Sebagaimana Allah abadikan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 15, haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha. Ya, mereka adalah kaum kita yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Pelajaran ketiga jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, 3 tahun Nabi bertahannuts, menyendiri, bertafakur di Gua Hira akan penciptaan Allah di semesta ini, sebagai bentuk ya bahwa Quran itu perkataan berat, sehingga Nabi perlu disiapkan Allah Subhanahu wa taala dadanya sebelum Allah turunkan Quran. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada Muhammad perkataan yang berat, yaitu Al-Quran. Sehingga 3 tahun Nabi SAW bertahannuts menyendiri di Gua Hira, kata ulama, ini adalah salah satu bentuk tarbiyah, ini adalah salah satu bentuk Allah sedang menyiapkan dada baginda Nabi SAW karena beratnya Al-Quran yang akan diturunkan Allah kepada dada baginda Nabi SAW. Kita lanjut jamaah dirahmati Allah. Ini kira-kira 3 ibrah dari peristiwa menyendirinya Nabi, bertahannutsnya Nabi, seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di Gua Hira di Jabal Nur 3 tahun sebelum akhirnya Nabi yang dinanti-nanti itu dipilih oleh Allah. Sebelum akhirnya juru selamat yang ciri-cirinya disebutkan dalam Taurat dan Injil itu akhirnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana wahyu itu turun? Apakah di istana? Di mana wahyu itu turun? Siapakah yang diberikan wahyu itu? Apakah orang yang paling kaya di tengah-tengah Quraisy? Allahu akbar. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ketika umur Nabi sampai 40 tahun dan beberapa
referensi menyebutkan bahwa nabi-nabi itu diangkat menjadi nabi bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW di umur mereka 40 tahun. Masya Allah. Ulama menjelaskan bahwa 40 tahun itu adalah umur kematangan seorang laki-laki. Ada beberapa riwayat hadis tentang umur 40 tahun, walau kemudian riwayat ini rata-rata hadisnya itu dhaif, hadisnya itu lemah, walau maknanya itu dibenarkan ulama. Apa itu? Peringatan Nabi SAW kepada setiap di antara kita jamaah yang dirahmati Allah, yang Allah sudah cukupkan, yang Allah sudah panjangkan umurnya sampai 40 tahun di umur kematangan ini. Ya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita mensyukuri umur yang Allah berikan kepada kita semuanya. Termasuk Al-Fakir, alhamdulillah ini sudah masuk ke 42. Ya, ini sudah 42 tahun. Berarti sudah masuk di umur kematangan seorang laki-laki. Di umur 40 tahun itulah baginda Nabi diangkat menjadi Nabi, dan Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, kembali bahwa ada hadis, walau kemudian hadis ini dihukumi ulama dhaif, lemah, tetapi secara makna kata ulama ini benar. Apa itu? Peringatan Nabi SAW. Barang siapa yang Allah sudah sampaikan umurnya 40 tahun. Ini pengingat bagi kita semuanya. Lalu kemudian lebih banyak maksiat, keburukan daripada kebaikannya, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis memang dihukumi ulama lemah, tapi jamaah dirahmati Allah, ingat salah satu pertanyaan yang paling berat nanti di hadapan Allah. Kita tidak akan pernah bisa melangkah dari hadapan Allah kecuali akan ditanya tentang nikmat ini, yaitu tentang nikmat umur. Kemana kita gunakan umur yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Allahu Akbar. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk melakukan ketaatan, kebaikan di umur kita yang amat sangat singkat yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, jadi Nabi itu diangkat menjadi Rasul kapan? Di umur 40 tahun. Seperti apa kemudian pengangkatan Nabi SAW? Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu iyyakum ajmain. Sebelum Jibril menemui Nabi di Gua Hira, seperti yang sering kita dengarkan, ya, hampir setiap kajian atau kemudian di kajian sirah atau di bulan Ramadan biasanya ini akan dibahas. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum peristiwa turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi melalui malaikat Jibril yang menemui Nabi di Gua Hira, ternyata ada pendahuluan, dan itu bagian dari wahyu sebagaimana disebutkan dalam hadis. Apa itu? 6 bulan, ya, ini sudah masuk di umur Nabi 40 tahun. Tapi sebelum Ramadan, di mana Nabi didatangi oleh Jibril. 6 bulan sebelumnya Nabi SAW jamaah dirahmati Allah mengalami mimpi yang sangat nyata dan benar. Nabi senantiasa bermimpi, dan menariknya setiap yang dimimpikan Nabi SAW itu akan terjadi dalam kehidupan nyata. Seperti fajar. Kenyataannya itu seperti fajar. Apa yang dilihat Nabi dalam mimpinya itu akan terjadi dalam kehidupan, dalam keseharian Nabi SAW. Dan ternyata jamaah dirahmati Allah, ini adalah awal wahyu. Ya. Ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi yang benar itu adalah bagian dari wahyu. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan sedikit menjelaskan tentang beberapa bentuk wahyu yang datang kepada Nabi SAW. Ya. Jadi 6 bulan sebelum datang Jibril menemui Nabi di Gua Hira, Nabi senantiasa dimimpikan Allah. Dikaruniakan ar-ru'ya as-sadiqah. Apa itu ar-ru'ya as-sadiqah? Segala hal yang dilihat Nabi dalam mimpinya itu terjadi, terwujud dalam kenyataan, dalam kehidupan Nabi SAW. Apa yang beliau lihat di malam hari itu terjadi di siang harinya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, awal wahyu yang datang kepada Rasul SAW adalah mimpi yang benar dalam tidurnya. Setiap mimpi itu datang sejelas cahaya fajar. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini muqaddimah. Jadi sebelum
peristiwa turunnya Iqra, sudah ada permulaan wahyu datang kepada Nabi. Akan tetapi datangnya dalam bentuk apa? Ar-ru'ya as-sadiqah. 6 bulan Nabi senantiasa dimimpikan Allah dengan mimpi yang benar, mimpi yang nyata. Ya. Setiap mimpi itu terjadi sebagaimana beliau lihat, ya, di siang harinya. Setelah 6 bulan itu, jamaah rahmat Allah, ketika Nabi SAW seperti biasanya bertahanus di Gua Hira, menyendiri di Gua Hira, membawa bekal dari kota Mekah, dari rumahnya yang disiapkan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sampai suatu saat ketika beliau bertahanus di Gua Hira di Jabal Nur. Di umur beliau 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Masya Allah. Ahli sejarah itu Masya Allah. Sedetail itu mereka menjelaskan berapa umur Nabi ketika didatangi oleh Jibril. Ketika beliau diangkat menjadi Nabi, Khatamul Anbiya'i war Rusul, penutup risalah para Nabi dan Rasul. 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Menurut sebagian ahli sejarah, salah satunya adalah Ibnu Katsir dan beberapa ahli sejarah mencatat umur Nabi diperkirakan ketika didatangi oleh Jibril di Gua Hira itu 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Di bulan apa beliau didatangi oleh Nabi? Di bulan Ramadan. Dari mana kita tahu kalau Jibril itu pertama kali mendatangi Nabi di Gua Hira, menurunkan wahyu pertama, menurunkan wahyu Quran pertama? Karena ternyata sebelumnya sudah ada wahyu, bentuk wahyu lain yang sudah turun kepada Nabi. Apa itu? Mimpi yang benar dan nyata selama 6 bulan, ya, dalam hidup Nabi sebelum terjadi peristiwa Gua Hira. 6 bulan sebelumnya sudah ada permulaan wahyu. Namun hanya dalam bentuk apa? Mimpi yang nyata. Semua yang dilihat Nabi dalam mimpinya dilihat dalam kehidupan hari di siang harinya. Ya. 40 tahun, 6 bulan, 12 hari, sebagaimana diukatkan oleh Ibnu Katsir, datanglah Jibril alaihi salam. Ya. Aminul wahyi. Malaikat yang Allah tugaskan untuk membawa wahyu. Dan ini tugas khusus malaikat Jibril. Pemimpin daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Datang penghuni langit terbaik, pemimpin penghuni langit mendatangi pemimpin terbaik penghuni bumi di tempat terbaik, kota Mekah, di malam terbaik. Karena disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 185, bahwa Quran itu diturunkan Allah melalui malaikat terbaik kepada manusia terbaik, di kota terbaik, di bulan terbaik. Allahu Akbar. Di bulan terbaik, di malam yang terbaik. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dan peristiwa ini menunjukkan bahwa Nabi itu pemberani. Allahu Akbar. Nabi itu pemberani. Kebayang tidak? Di tengah malam, di gunung, sendiri, didatangi sosok yang tidak dikenal. Lalu tiba-tiba datang memeluk. Ini kalau manusia biasa. Nabi itu pemberani. Ya.
Dan itu digambarkan sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak ada laki-laki yang berani yang pernah aku temui seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ketika Nabi dikepung di Uhud, apakah Nabi lari? Tidak. Demi Allah, Nabi kokoh seperti gunung. Sampai akhirnya beliau berteriak, "Ilayya, datanglah kalian kepadaku wahai sahabat." Ketika Nabi sudah diberitakan Nabi itu terbunuh di Uhud. Di Hunain, ya, idh ajabatkum kathratukum, ketika sebagian sahabat itu ujub karena banyaknya jumlah, tiba-tiba mereka diserang mendadak, ya. Lalu kemudian sebagian sahabat itu lari kabur, Nabi tetap berada di tempatnya. Dan dengan tegas Nabi mengatakan, ana nabiyyu la kadhib, aku adalah seorang nabi dan aku bukan pendusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anak dari Abdul Muttalib, ya. Lalu kemudian sebagian sahabat, lalu Nabi mulai menyeru sebagian sahabatnya, ya ahla Badar, wahai sahabat-sahabatku alumni Badar, berkumpullah. Lalu datang sahabat-sahabat Nabi kembali berkumpul, kemudian setia membersamai Nabi, sampai akhirnya Allah kemudian kembali memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu ankum jemaah. Tadi kita katakan bahwa Nabi itu pemberani. Bayangkan di tengah malam, di gunung sendirian, di gua, tiba-tiba datang seseorang yang tidak kita kenal, memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jemaah, detail disebutkan dalam hadis. Datang malaikat Jibril yang tiba-tiba menyuruh Nabi membaca Iqra. Detail disebutkan peristiwa ini, diceritakan Nabi dalam hadis diriwayatkan Ibunda Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Datang Jibril memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian berkata, Iqra, bacalah. Dan dengan jujur dijawab oleh Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Lalu Nabi menceritakan, fadummani dhammatan syadida. Lalu Jibril kedua kalinya memeluk Nabi, sampai Nabi mengatakan, sampai membuat saya sesak. Saking kuatnya pelukan Jibril. Lalu kembali berkata, Iqra, baca. Kembali, Allahu Akbar. Nabi jawab dengan jujur, ma ana biqari, aku tidak bisa membacanya. Lalu kata Nabi, fatummani thalitha, ketiga kalinya Jibril memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Jibril alaihi salam memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi menceritakan bagaimana akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi bacaan Jibril tersebut dengan gemetar, dengan kelelahan. Menunjukkan jemaah dirahmati bahwa jangankan kita, kalau Nabi ketika pertama kali hendak dimasukkan Quran ke dalam dadanya, butuh berlelah-lelah, merasakan sesak, keringat. Maka jemaah dirahmati Allah, kalau ketika kita merasakan ketika saat ini sedang belajar Quran, hafal Quran, kesulitan, itu di awal. Dan teruslah minta doa kepada Allah agar Allah senantiasa lapangkan dada kita untuk Quran. Karena kalau Allah sudah lapangkan dadamu untuk Quran, Allah yang akan cintakan hati kita ini untuk senantiasa dekat dengan wahyu, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setelah peristiwa ini merindukan wahyu itu untuk kemudian diturunkan kembali kepadanya. Ya.
Karena kan setelah peristiwa ini ada peristiwa di mana wahyu itu terputus. Sampai beberapa saat Jibril itu tidak turun. Dan di saat itulah Nabi merindukan wahyu itu kembali datang kepadanya. Walau awalnya, coba lihat, awalnya seperti apa Nabi? Nabi harus keringat, Nabi itu sampai sesak. Nabi juga di awal tidak bisa membaca. Sampai kemudian Allah lapangkan baginda Nabi SAW dadanya. Dan akhirnya mengikuti bacaan Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ikhwafil dan rahmatullah, jamaah dan rahmatullah, turunnya 5 ayat pertama surah Al-'Alaq. Bumi ini telah dirahmati kembali oleh Allah setelah terputus 600 tahun lalu lamanya. Allahu Akbar. Peristiwa ini menandakan bahwa keselamatan bagi umat manusia telah diturunkan Allah telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Turunnya wahyu pertama ini tanda Nabi telah dipilih menjadi pemimpin para nabi dan rasul, penutup risalah para nabi dan rasul. Nabi itu tidak datang membawa agama baru. Nabi itu tidak datang membawa jamaah rahmat Allah akidah baru. Nabi hanya menyempurnakan risalah para nabi dan rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang diserukan para nabi kecuali menyeru kepada Allah, beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis, perumpamaan sebagaimana Allah mengutusku dan para nabi sebelumku adalah seperti bangunan yang amat sangat indah. Siapapun yang melihat bangunan ini akan mengatakan bangunan ini amat sangat indah. Tapi bangunan ini kurang satu bata. Seandainya ada satu bata yang menyempurnakan bangunan, maka bangunan ini akan sempurna. Kata Nabi, akulah batu bata tersebut. Anil labina. Akulah batu bata tersebut yang menyempurnakan risalah para nabi dan rasul sebelumku. Allahu Akbar. Bersyukur, segala puji bagi Allah yang telah mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah menurunkan wahyu pertama kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga Nabi terpilih menjadi pemimpin, menjadi nabi dan rasul akhir zaman, yang petunjuknya telah sampai kepada kita, yang kita semua umatnya, jamaah rahmatullah, ikhwafil rahmatullah dimanapun berada, menjadi saksi di hadapan Allah annahu ballaghar risalah, bahwa Nabi Muhammad benar-benar telah menyampaikan risalahnya. Wa addal amanah, telah menunaikan amanah yang Allah juga berikan kepadanya. Wa nasahal ummah, Nabi Muhammad juga telah memberikan nasihat-nasihat terbaik kepada kita umatnya. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi, dan kita semua menjadi saksi jamaah terhormat bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjihad dengan sebenar-benarnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Wahyu telah turun. Nabi terakhir telah terpilih. Dan wahyu pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad bukan di istana yang penuh dengan gemerlap perhiasan dunia, tapi Allah turunkan Quran kepada Muhammad jauh dari hiruk pikuk keramaian, jauh dari hiruk pikuk gemerlap dunia dan perhiasannya, di sebuah gunung yang hari ini disebut dengan Jabal Nur, karena dari sanalah cahaya Quran itu pertama kali Allah turunkan dan Allah terangi semesta ini dari gunung tersebut. Jemaah dirahmati Allah, setelah turunnya wahyu tersebut dan Nabi masih gemetar, ketakutan, pulanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya menemui istri tercinta Khadijah binti Khuwailid, wanita yang tidak pernah tergantikan dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai di rumahnya berkata, "Zammiluni, zammiluni, wahai istriku. Wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku." Lalu ibunda tercinta Khadijah radhiyallahu anha, ya, teladan terbaik bagi setiap wanita-wanita salihah. Coba bayangkan jemaah rahmatullah,
menyiapkan bekal untuk suami, kemudian ditinggalkan suami menyendiri di Gua Hira. Datang suami minta bekal, dibekali lagi, kemudian ditinggalkan lagi oleh suaminya. Tak pernah mengeluh, bahkan menghabiskan hartanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menjadi saksi bagaimana Nabi pernah marah kepada Aisyah karena menyinggung hati Nabi, ya, disebabkan menyebutkan kata-kata yang tidak disukai Nabi tentang Khadijah radhiyallahu anha. Datang Nabi tiba-tiba menyampaikan kepada istri tercinta Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku wahai istriku. Diselimuti oleh ibunda Khadijah. Setelah Nabi agak tenang, ditanya Rasulullah, ada apa wahai suamiku? Kenapa engkau pulang ketakutan, cemas, tidak seperti biasanya? Nabi pun menceritakan, jemaah dirahmati Allah, apa yang dihadapi Nabi. Nabi mengkisahkan peristiwa yang dialami Nabi di Gua Hira. Datang laki-laki tiba-tiba memeluknya, menyuruhnya membaca sampai memeluknya dengan keras 3 kali. Allahu Akbar. Apa jawaban ibunda Khadijah? Saat itulah Khadijah menguatkan, menenangkan Nabi dengan ucapannya yang diabadikan oleh tinta emas sejarah. Allahu Akbar. Ikhwafillah dirahmati Allah, jamaah dirahmati Allah, keberhasilan dakwah Nabi tidak lepas dari peran besar ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dari 11 istri Nabi, yang Allah pilih menjadi pemimpin wanita-wanita penghuni surga adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa Ustaz? Tidak diragukan lagi. Yang paling besar perannya dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua ummahatul mukminin, tanpa mengecilkan peran ummahatul mukminin yang lain, tapi yang paling besar kontribusi dakwanya kepada Nabi Khadijah. Nah, salah satunya adalah ketika Nabi pulang kedinginan lalu diselimuti, setelah agak tenang ditanya suami tercinta, ada apa? Diceritakan peristiwa yang dialami Nabi. Lalu saat itulah Khadijah mengucapkan motivasinya yang diabadikan dalam buku-buku sejarah dengan tinta emas. Coba dilihat, hampir tidak ada buku sejarah kecuali mengabadikan ucapan Khadijah menenangkan suami tercinta. Apa itu? Wallah, demi Allah wahai Muhammad, la yukhziyakallah. Ya, wallah ya Muhammad, demi Allah wahai suamiku Muhammad, la yukhziyakallah. Allah tidak akan mungkin menghinakanmu, mustahil, tidak mungkin dan tidak akan pernah Allah menghinakanmu. Kenapa? Dari mana keyakinan yang begitu dalam dari seorang Khadijah bahwa apa yang dialami suaminya ini bukan keburukan? Karena sebelum peristiwa ini yang membuat Nabi ketakutan sehingga meminta untuk diselimuti, Khadijah sudah menyaksikan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapapun yang memiliki kebaikan-kebaikan ini yang ada dalam diri Nabi Muhammad, mari nanti kita cek satu persatu kebaikan-kebaikan tersebut, Allah juga tidak akan pernah menghinakan kita. Apa itu? Innaka latasilur rahim, wahai suamiku Muhammad, engkau adalah orang yang paling sering menjaga silaturahim. Wa tu'in, dan engkau adalah orang yang sering menolong orang yang lemah. Wa tuqriyud dhaif, engkau adalah orang yang paling suka memuliakan tamu, menolong ikhwafillah dirahmati Allah. Setelah tenang, barulah kemudian ibunda Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sepupunya. Ya, siapa sepupunya? Sepupunya ini salah satu orang Quraisy yang juga tidak pernah menyembah berhala. Dan sepupunya ini adalah salah satu orang di tengah Quraisy yang punya ilmu tentang kitab, yang juga sudah punya berita akan diutusnya Nabi terakhir. Siapa sepupunya? Apa ucapan sepupunya? Ya, apa pelajarannya? Ini akan kita bahas insyaallah jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain di pertemuan berikutnya. Dari peristiwa turunnya wahyu ini ada beberapa ibrah pelajaran yang bisa kita petik, garis bawahi jamaah dirahmati Allah. Yang pertama adalah kalau Nabi saja sampai berkeringat, sesak ketika pertama kali diajarkan Quran oleh Jibril,
Maka siapapun di antara kita yang mungkin saat ini sedang sulit mempelajari Quran, teruslah bersungguh-sungguh. Karena setelah ini, setelah fase permulaan yang berat ini, Allah akan mudahkan Quran itu kepada kita. Bahkan Allah akan rindukan, cintakan kita kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah yang terhormat Allah, akhwatal iman azallahu wa iyyakum ajma'in. Pelajaran kedua dari peristiwa ini, turunnya Quran adalah rahmat Allah bagi umat manusia. Masya Allah. Seandainya Quran tidak diturunkan Allah kepada Muhammad pada peristiwa yang barusan kita jelaskan ini, saya, orang tua saya, kita semua tidak akan selamat dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah menurunkan Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ya, dan turunnya Quran merupakan awal kebangkitan ilmu dan peradaban umat manusia. Coba perhatikan 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di 5 ayat ini ada 3 unsur ilmu yang Allah sebutkan. Makanya ayat ini sering disebutkan ulama sebagai dalil bukti bahwa Islam adalah agama yang memuliakan ilmu. Bagaimana tidak? Wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi, 5 ayat, 3 unsur ilmu itu disebutkan dalam ayat ini, di 5 ayat ini. Apa itu Ustaz? Yang pertama al-qalam, untuk pena untuk menulis ilmu. Yang kedua iqra. Yang pertama tadi iqra, membaca. Dan membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua adalah al-qalam, pena. Yang ketiga 'allamah, mengajarkan ilmu. 5 ayat, ada 3 unsur ilmu diabadikan dalam 5 ayat ini, menunjukkan bagaimana Islam itu adalah agama yang memuliakan ilmu. Dan Quran juga menegaskan bagaimana ulama itu ditinggikan beberapa derajat daripada orang-orang yang beriman. Pelajaran ketiga dari peristiwa ini, atau ibrah ketiga, faedah ketiga dari peristiwa ini, jamaah yang dirahmati Allah, ya, perlunya dukungan keluarga, khususnya istri salihah dalam dakwah. Masya Allah. Ya, salah satu keberhasilan dakwah seorang nabi, seorang dai, seorang ustadz adalah ketika mereka di backup, didukung dakwanya oleh wanita-wanita salihah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, yang keberhasilan dakwanya tidak lepas dari peran dakwah istri-istri Nabi, khususnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Pelajaran terakhir, ibrah terakhir dari peristiwa ini, jamaah yang dirahmati Allah, Quran itu Allah turunkan bukan di istana yang penuh dengan gemerlap perhiasan dunia. Tapi Quran Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari hiruk pikuk dunia di gunung. Ini mengajarkan kepada kita ternyata untuk merasakan kebesaran, keagungan Quran, kita perlu sesekali mencari ketenangan jauh dari hiruk pikuk dunia. Semakin bersih hati kita dari gemerlapnya dunia, semakin mudah Quran itu dimasukkan Allah ke dalam dada kita. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma rzuqna tilawatal Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat dan semoga ini semakin menambah pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga Allah senantiasa menambahkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah kelak kumpulkan kita, orang-orang yang kita cintai, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan demikian alhamdulillah jamaah dirahmati, kita telah selesai volume 11 dari kajian Sirah Nabawiyah. Ada 2 poin yang siang ini kita bahas. Yang pertama adalah 3 tahun Nabi bertahannuts di Gua Hira dan hikmahnya. Yang kedua, peristiwa turunnya wahyu sampai Nabi pulang menemui istrinya, dan Ibunda Khadijah pun menguatkan Rasulullah SAW. Dan dengan turunnya Quran maka diutuslah secara resmi, terpilihlah Nabi terakhir, dipilihlah Muhammad ibnu Abdullah menjadi penutup risalah para Nabi, diturunkan kepadanya sebaik-baik kitab untuk
sebaik-baik nabi untuk sebaik-baik umat di kota terbaik, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami serahkan kembali kepada host kita, Mbak Ari. Tafadhali, silakan Mbak Ari. Baik Ustadz, nggak ditutup dengan surat Al-Asr. Ya, seperti biasa, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Ari sudah diingatkan. Ya, salah satu kebiasaan sahabat Nabi itu kalau mereka kumpul, mereka sebelum berpisah saling berwasiat, saling berpesan untuk dengan membacakan surah Al-Asr. Dan saya ingin juga mengajak kepada siapapun yang masih mengikuti live dan siapapun yang mengikuti Zoom di kajian kita siang hari ini, kajian Sirah Nabawiyah, sama-sama kita saling berpesan satu sama lainnya dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Silakan Mbak Ari, ada pertanyaan atau kita doa bersama dulu? Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, baik itu di Zoom, silakan ditulis di room chat atau kemudian bisa raise hand dan nanti dibukakan mic-nya oleh panitia. Dan bagi teman-teman yang mengikuti dari kajian Surah Nabawiyah siang hari ini dari live media sosial, silahkan dicatat, dituliskan pertanyaannya, nanti insya Allah kita berusaha menjawab. Jika mampu menjawab, insya Allah kita jawab. Jika tidak, semoga nanti jawabannya akan disampaikan di kajian Sirah Nabawiyah 2 pekan berikutnya insya Allah. Silahkan, tafadhali, silahkan Bari. Ada yang ingin bertanya? Ya. Mungkin sedikit bertanya. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara agar hati punya keterpautan dengan Quran? Kadang kita sudah berusaha. Ya, satu dari Ibu Rani. Ya, yang pertama, terima kasih banyak Mbak Rani. Ada pertanyaan bagaimana supaya kita senantiasa didekatkan Allah dengan Quran. Satu, memohon kepada Allah agar Allah pilih kita, agar Allah rahmati kita dengan rahmat Quran. Allah yang memilih hambanya, melapangkan dada yang dikehendaki untuk Quran. Dan Allah juga yang menghalangi cahaya Quran ini dari sebagian manusia. Maka yang pertama adalah minta kepada Allah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arzuqna tilawatal Quran ana al-lail wa atrafan nahar. Allahumma arhamna bil Allahumma ja'alna min ahli al-Quran ahluka wa khassatuk. Itu satu. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah, Quran itu semakin bersih seseorang maka semakin mudah ia untuk masuk. Nabi itu Masya Allah dari lahir, dari kecil sudah dibersihkan Allah untuk Quran. Dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, diberi ujian hidup yang berat. Ini semua bentuk Allah sedang menyiapkan Nabi untuk Quran. Allah katakan Quran ini di Lauhil Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuh kecuali orang yang suci, orang yang sudah dibersihkan. Salah satu pelajarannya adalah semakin kita membersihkan diri, tazkiyatun nufus, ya, semakin insya Allah mudahkan Quran itu dikaruniakan kepada kita. Yang ketiga, jemaah dirahmati Allah, perhatikan makanan yang kita makan, yang kita masukkan dalam tubuh kita. Allah ingatkan para rasul dalam Quran, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik oleh kalian, wa'malu shalihat, dan lakukanlah amal saleh. Kalau yang dimakan itu yang baik-baik, insya Allah Allah akan mudahkan amal salehnya. Terakhir, jemaah dirahmati Allah, cari lingkungan, cari teman yang saling menguatkan bersama Quran. Ya, minimal punya komunitas tadabbur Quran, itu saling mengingatkan. Dan nanti bisa join di tadabbur Quran sesuai urutan turunnya surah bersama Majelis Ta'lim Rabbani setiap Rabu ba'da zuhur, selang-seling dengan sirah. Bisa juga ikut tadabbur Quran. Sekarang sudah sampai dari juz amma, dari An-Nas ke depan. Sekarang sudah sampai di juz 23 dari juz 30 bersama Majelis Ta'lim Al-Marhamah setiap hari Selasa.
Atau kemudian kajian-kajian kita punya di kompleksnya, punya ibu-ibu ya, bikin komunitas, tahsin, tahfidz. Ya, kalau Allah sudah lapangkan, Allah yang akan rindukan insya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti itu kira-kira jawabannya. Tafadhal, silakan. Baik, terima kasih Berani untuk pertanyaannya. Semoga sudah bisa dijawab tadi ya oleh Ustadz. Sedikit pertanyaan Ustadz untuk tadi yang poin terakhir, Al-Quran Ya, diturunkan di sebuah gunung yang jauh dari kemewahan, jauh dari hiruk pikuk dunia. ya, Eh, Apakah ini untuk di zaman sekarang ini mungkin sekali-sekali kita perlu semacam seperti itikaf gitu, itu juga menyendiri ya Ustadz ya? betul, betul, betul Mbak Ari. Ya, waalaikumsalam. Saya jawab dulu teman-teman yang mengikuti live di media sosial, dan terima kasih banyak yang sudah mengikuti live ini di TikTok dan sudah Masya Allah berbagi mawarnya dan lain-lainnya. Jazakumullah khairan ahsan al jaza. Ya, Quran itu Allah turunkan di gunung, jauh dari hiruk pikuk duniawi, jauh dari gemerlapnya istana. Quran tidak diturunkan Allah di istana. Ya, salah satu pelajarannya seperti yang disampaikan oleh Mbak Ari, sesekali ya kita perlu ya rehat sejenak dari kesibukan dunia kita untuk bertafakur, melihat kebesaran Allah, termasuk mendekatkan diri dengan Quran. Salah satunya adalah bulan Ramadan dengan beriktikaf, stop semua kesibukan dunia, lalu kemudian mendekatkan diri, merasakan kebesaran keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sempat menyampaikan nasihat ke beberapa ya jamaah yang datang menyampaikan permasalahan-permasalahan keluarga, anak yang susah diatur dan diarahkan. Saya sampaikan kepada beliau, sesekali mengajak anak-anak untuk kemudian rehat sejenak ya, dari kesibukan kita mengajar dunia ya, mendekatkan diri dengan anak ya, membangun kecintaan, kedekatan dengan anak, sehingga anak itu tidak malu untuk menyampaikan kepada kita permasalahan-permasalahan. Jangan sampai anak kita malah lebih terbuka kepada orang lain, kepada temannya, kepada sahabatnya dibanding kita. Ya, karena memang kita yang tidak punya waktu untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Silakan Mbak Adi. Ada lagi? Silakan Mbak Adi. Ya, jika sudah tidak ada, maka kita tutup Ya, majelis ini silakan dengan yang ingin bertanya lagi. Kalau tidak ada, baik saat ini ada ya. salah satu jamaah Majelis Taklim Tobani, Ibu Susiana, yang adiknya namanya saya tulis di chat ya, ini Dodi Rahadi bin Popo Ya. Iskandar. Saat ini sudah ginjalnya sudah kronis stadium 5 dan siang ini mau operasi untuk pasang alat CAPD ini supaya bisa cuci darah di rumah gitu. Jadi mohon doanya. Amin ya Rabb. Semoga Allah segerakan kesembuhan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan insyaallah operasinya hari ini. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah selesai, dan seperti biasa sebelum kita sama-sama meninggalkan majelis ini, kita sama-sama berdoa dulu, mendoakan kebaikan, keistiqomahan bagi setiap di antara kita, mendoakan kebaikan, kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit. Dan jangan pernah lupa untuk senantiasa menitipkan doa-doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di bumi Syam, yang ada di Gaza, yang ada di Al-Aqsa. Dan semoga insyaallah Allah senantiasa mendekatkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai, silahkan diaminkan. Kita mulai doa kita dengan sama-sama beristighfar. Setelah itu silahkan diaminkan. Yang mengaminkan doa pahalanya sama dengan orang yang berdoa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya sami'ad du'a. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wala hamman wala ghamman illa farajta, wala maridan illa syafaita, wala hajata min hawaijid dunya illa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami,
Tidak ada Rabb yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rahman. Jangan biarkan kami bubar meninggalkan majlis kajian sirah kami siang hari ini ya Allah. Kecuali Engkau telah bersihkan kami dari dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rahman, siapapun yang sakit di antara jamaah al-marham, jamaah Rabbani, sahabat, kerabat, jamaah majlis taklim Rabbani. Allahumma ya Rabban nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifaan illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa menurunkan penyakit, Engkau pula yang Maha Kuasa mengangkat setiap penyakit, memberikan kesembuhan ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, siapapun di antara kami yang saat ini sedang Engkau beri ujian, kesulitan dalam hidupnya, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, berikan jalan keluar atas kesulitan saudara-saudara kami ya Allah. Angkat kesedihan-kesedihan siapapun di antara kami ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Nasiral Madlumin, ya Rabbal Fuqara'i wal Masakin. Ya Allah, Engkau senantiasa menolong hamba-hambamu yang terzalimi. Ya Rabb, kepadamu kami mengadukan kondisi keadaan saudara-saudara kami di Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza wa ahid kalimatahum alal haqq ya rabbal alamin. Ya Allah, segerakan kemenangan untuk mereka ya Allah. Tidakkah Engkau ingin menolong hamba-Mu yang senantiasa mendekatkan dirinya kepadamu dalam sujud dan rukuknya? Ya Allah, tidakkah Engkau ingin menolong saudara-saudara kami di Gaza yang senantiasa mendekatkan diri dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Unsurhum nasran aziza. Allahumma ya Allah, ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimil ahzab, اهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وكل من آونهم. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تقادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف الجنة. Ya Allah, karuniakan kepada siapapun yang hadir di majlis ini ya Allah, baik itu di Zoom ataupun di live. Ya Rahman ya Rahim, karuniakan kepada setiap di antara kami keimanan yang tidak pernah tergelincir, keimanan yang tidak pernah berpaling. Allahumma ya Allah, karuniakan pula kepada kami Allah nikmat yang tidak pernah terputus di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Rahman ya Rahim, karuniakan pula kepada kami setiap di antara kami ya Allah kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdausil A'la. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا عذاب النار وصلى اللهم على Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa kita.